Selamat pagi Bu Erni, perkenalkan saya Grace Christy dari kelas LA65 dengan NIM 250198141. Dan hari ini saya akan mempresentasikan paper UAS Adat dan Agrarian Law saya. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu resume permasalahan, rumusan masalah, analisa, dan juga daftar pustaka. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang terjadi dalam kasus ini. Kasus ini terjadi di Tangerang, di mana mafia tanah berusaha merebut 45 hektar tanah di Tangerang, di mana 35 hektarnya adalah milik suatu PT dan 10 hektarnya adalah milik masyarakat setempat. Adapun praktik tanah dilakukan dengan memalsukan surat-surat tanah serta mengadakan gugatan rekayasa di pengadilan. Hal ini tentunya berhubungan dengan hukum agraria, yaitu terkait sistem pendaftaran dan juga publikasi tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka melalui sumber yang ada, saya mencari lebih dalam mengenai 3 hal, yaitu bagaimanakah sistem pendaftaran tanah dan publikasi tanah di Indonesia, hubungan antara sistem pendaftaran dan publikasi tanah dengan kasus mafia tanah di Tangerang, serta bagaimanakah cara menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya sistem pendaftaran serta publikasi tanah di Indonesia? Pada dasarnya ada dua sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta dan juga hak. Sistem pendaftaran akta melihat kepada akta yang didaftarkan dengan tanda bukti akta dan surat ukur serta peta pendaftaran tanah. Sebaliknya, sistem pendaftaran hak lebih melihat kepada hak yang didaftarkan, sehingga akta hanya berguna sebagai sumber data saja. Sistem ini akan mengeluarkan bukti berupa buku tanah serta sertifikat bukti hak. Sekarang kita akan melihat kepada sistem pendaftaran tanah di Indonesia dengan membedah pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pertama, pada pasal 29 ayat 1 UU PA. Pasal ini menjelaskan bahwa bukti yang dikeluarkan dalam pendaftaran tanah adalah buku tanah yang memuat data fisik dan yuridis dari tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat 1 UU PA menjelaskan bahwa bukti lain yang muncul karena pendaftaran tanah adalah sertifikat tanah. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa bukti yang didapat pemilik hak atas tanah adalah buku tanah dan sertifikat. Hal ini sesuai dengan ciri dari pendaftaran hak yang disebutkan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang digunakan di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Selanjutnya, saya akan membahas sistem publikasi tanah. Pada umumnya dikenal dua sistem publikasi tanah, yaitu positif dan negatif. Sistem publikasi positif sangat mementingkan pencatatan hak atas tanah karena dengan dicatat, maka seseorang memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat atas tanah tersebut. Serta dalam sistem ini, pemerintah menjamin data yang dibuatnya. Berkebalikan dengan sistem publikasi negatif, dalam sistem ini dicatatnya nama seseorang tidak otomatis menjadikannya secara mutlak sebagai pemilik hak atas tanah alias masih bisa diganggu-gugat karena negara tidak menjamin data pertanahan yang dikeluarkannya sehingga daya pembuktian bukti tanah itu juga tidak mutlak. Sekarang, bagaimana sistem publikasi tanah di Indonesia? Pertama, kita bisa melihat kepada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal ini menjelaskan bahwa surat bukti hak adalah pembuktian yang sifatnya kuat namun tidak mutlak. Kemudian, pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa hak atas tanah masih bisa digugat dalam kurun waktu 5 tahun apabila ada yang merasa bahwa ialah pemilik sebenarnya dari hak atas tanah tersebut. Inilah yang menjadi keunikan sistem publikasi tanah di Indonesia. Karena secara garis besar sistem publikasinya adalah negatif karena surat hak atas tanah tidaklah bernilai mutlak, namun bernilai kuat sehingga masih ada unsur positifnya. Maka bisa disimpulkan bahwa sistem publikasi tanah di Indonesia bersifat negatif dengan unsur yang positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara sistem pendaftaran dan publikasi tanah di Indonesia dengan kasus mafia tanah yang terjadi di Tangerang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sistem publikasi tanah di Indonesia adalah sistem publikasi negatif dengan unsur positif. Hal ini menyebabkan tanah yang di atasnya sudah dicatatkan hak saja masih bisa digugat oleh orang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi celah hukum bagi para mafia tanah untuk memanfaatkan kesempatan. Dan inilah yang persis terjadi dalam kasus di Tangerang, di mana walaupun sudah jelas ada hak masyarakat dan PT atas 45 hektar tanah tersebut, mafia tanah menggugat untuk mendapatkan tanah di Tangerang itu, bahkan melakukan pemalsuan surat. Maka kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara yang ideal dilakukan untuk menjawab permasalahan mafia tanah ini. Karena masalah yang terjadi adalah jelas mengenai sistem publikasi tanah di Indonesia yang kurang menjamin kepastian hukum pemilik hak atas tanah,
Maka, solusi yang logis dan ideal diadakan adalah dengan menerapkan sistem publikasi tanah positif di Indonesia. Dengan penerapan sistem tersebut, hasil yang terjadi adalah kepemilikan hak atas tanah sudah tidak lagi bisa diganggu-gugat karena data yang disajikan negara dijamin betul. Hal ini akan menimbulkan kepastian hukum yang lebih kepada pemilik hak atas tanah, sekaligus menutup celah bagi para mafia tanah untuk merebut tanah yang sebenarnya bukan miliknya. Selain itu, negara juga akan benar-benar menyajikan data yang sebenar-benarnya karena kesalahan yang terjadi akan menjadi tanggung jawab baginya untuk mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sehingga kepastian hukum kembali lagi akan semakin terjamin. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan selama pembuatan paper. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.